Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode paraffinasi. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Herani dengan NIM 0704 183140 dari kelas Biologi 3 Stambuk 2018 semester 6 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Syukriyah, di mana saya berasal dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Selanjutnya yaitu apa sih sebenarnya metode parafin itu? Metode parafin adalah suatu cara pembuatan preparat secara permanen dengan menggunakan parafin sebagai media embedding dengan tebal irisan sekitar 6 mikron sampai 8 mikron yang berguna untuk mengeraskan jaringan atau suatu organ yang akan dibuat sediaan dengan metode irisan. Dan metode parafin ini terdapat 3 metode mengeraskan jaringan atau organ, yaitu yang pertama metode beku, metode seloidin, metode parafin, dan metode penanaman rangkap. Adapun tahap pembuatan preparat parafin yaitu pertama pengambilan jaringan atau diseksi atau collecting. Diseksi atau collecting adalah proses pengambilan jaringan atau bagian jaringan yang bersumber alami, baik itu dari hewan maupun tumbuhan, yang akan digunakan sebagai bahan dasar mikroteknik atau sebagai bahan dasar preparat. Selanjutnya yaitu pencucian atau washing, adalah suatu tahap yang membedakan metode parafin hewan dengan tumbuhan. Pencucian ini perlu dilakukan karena jaringan yang diambil pada hewan sering kali dalam keadaan kotor oleh darah atau kotoran seperti pada organ pencernaan. Selain itu, jaringan hewan lebih cepat mengalami dehidrasi yang merusak jaringan sehingga perlu secepat mungkin dimasukkan ke dalam larutan fisiologis sebagai fiksasi sementara. Selanjutnya yaitu tahap fiksasi. Baru masuk ke tahap dehidrasi. Dehidrasi adalah proses penarikan air dari dalam jaringan dengan menggunakan bahan kimia tertentu. Dehidrasi ini bertujuan untuk mengeluarkan air dari dalam jaringan yang telah difiksasi. Proses dehidrasi merupakan salah serangkaian proses dengan cara memasukkan sampel ke dalam larutan. Dehidrasi secara berseri dari berkonsentrasi rendah sampai berkonsentrasi tinggi dengan mengurangi konsentrasi air. Dan dehidrasi yang paling umum banyak digunakan pada mikroteknik dengan metode parafin adalah alkohol. Jenis dehidran lainnya seperti dioksan, batil alkohol, adaline oil, dan bergamot oil. Alkohol ini adalah dehidran yang paling umum digunakan karena relatif lebih murah dan mudah diperoleh, tetapi mampu menghasilkan hasil yang baik. Bahkan untuk jenis-jenis jaringan yang lunak seperti otak, sumsum tulang belakang, dan embrio. Dalam penggunaan alkohol yang sering dipakai serial dengan konsentrasi yang berbeda, dimulai dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Lama perendaman tergantung masing-masing konsentrasi yang berkisar 1-6 jam. Alkohol 70% sebagai stopping point atau jaringan yang dimalamkan dalam pembuatan metode preparat parafin ini.
Adapun proses dari dehidrasi ini dalam berbagai konsentrasi alkohol yang dilakukan setingkat demi setingkat, yang dimana tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi perubahan secara tiba-tiba terhadap sel jaringan, sehingga perubahan struktur sel yang terjadi sekecil mungkin. Dan apabila proses dehidrasi ini tidak sempurna, itu berarti masih ada molekul air dari dalam jaringan. Karena ketidaksempurnaan proses dehidrasi dapat diketahui dengan jelas setelah jaringan dimasukkan ke dalam zat penjernih, di mana jaringan tidak menjadi transparan, atau walaupun jaringan telah lama dalam larutan penjernihan, tetapi dia nampak seperti transparan. Dan jika terjadi hal seperti itu, maka jaringan harus dikembalikan ke dehidran kembali. Adapun macam-macam cairan dehidrasi yang sering digunakan, yaitu yang pertama etanol. Etanol ini bersifat bening, tidak berwarna, dan mudah terbakar. Etanol ini bersifat hidrofilik, karena apabila tercampur dengan air dan pelarut organik lainnya, maka akan bekerja cepat dan stabil. Konsentrasi etanol yang digunakan oleh dehidran dilakukan secara berdegradasi atau meningkatnya konsentrasi. Dehidrasi pertama yang sering dilakukan dengan cara merendam jaringan di dalam 70% etanol, kemudian dilanjutkan ke larutan 95% dan 100% atau secara absolut. Namun, sering kasus-kasus pada awal tahap dehidrasi dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan konsentrasi larutan etanol. Untuk jaringan keras dapat dimulai dari alkohol 95%, sedangkan untuk jaringan halus sangat dianjurkan agar perolehannya mulai dari etanol 30%. Selanjutnya yaitu ada cairan aseton. Aseton adalah pilihan kedua dari larutan dehidrasi. Aseton ini bersifat bening, tidak berwarna, dan mudah terbakar. Aseton ini dapat bercampur dengan air, etanol, dan juga sebagai pelarut organik. Aseton cepat bereaksi, namun memiliki penetrasi yang buruk atau menyebabkan kerapuhan dalam jaringan jika penggunaannya sangat terlalu lama. Aseton menghilangkan lipid dari jaringan selama proses dehidrasi. Selanjutnya yaitu cairan metanol. Metanol adalah cairan yang bening, tidak berwarna, dan mudah terbakar. Metanol dapat bercampur dengan air, etanol, dan sebagian pelarut organik. Metanol yang sangat toksik, tetapi dapat diganti dengan etanol sebagai dehidran. Selanjutnya yaitu cairan isoprofil alkohol. Isoprofil alkohol dapat larut dengan air, etanol, dan sebagai pelarut organik. Reagen ini digunakan jika pemrosesan menggunakan mikrovalve. Isoprofil alkohol tidak menyebabkan penyusutan pada suatu jaringan pada saat membuat preparat parafin. Selanjutnya yaitu cairan batil alkohol atau butanol. Ini digunakan terutama untuk histologi tanaman maupun hewan. Batil alkohol ini adalah dehidran yang lambat dalam proses pengerasan jaringan, sehingga dapat menyebabkan penyusutan pada suatu jaringan. Selanjutnya yaitu cairan alkohol terdenaturasi. Cairan ini memiliki sifat fisik yang sama seperti etanol. Alkohol terdenaturasi terdiri dari etanol dengan penambahan metanol sekitar 1%.
isopropil alkohol atau kombinasi alkohol. Dan untuk keperluan pengolahan jaringan digunakan dengan cara yang sama dengan seperti cairan etanol. Dan larutan yang telah saya sebutkan tadi pada dasarnya dapat digunakan pada proses dehidrasi. Namun, sangat perlu diingatkan bahwa setiap larutan dehidran memiliki berbagai kekurangan maupun kelebihan dalam menghasilkan jaringan yang keras, dan waktu yang digunakan lebih lama hingga tingkat toksitas yang tinggi dari tiap-tiap larutan dalam proses dehidran. Namun, di balik berbagai jenis larutan dehidran tadi, ada beberapa tanda bahwa dehidran telah berhasil dilakukan, seperti tidak terlihat lagi aliran perpindahan larutan ketika dimasukkan ke dalam larutan dehidrasi terakhir. Dan warna yang dihasilkan dari jaringan tersebut terlihat seperti abu-abu atau pucat, dan teksturnya lebih lunak dan lebih rapuh. Selanjutnya yaitu masuk kepada tahap keempat, yaitu penjernihan atau clearing. Clearing atau penjernihan adalah proses yang harus segera dilakukan setelah proses dehidrasi. Tujuan dari penjernihan ini adalah untuk menggantikan tempat alkohol sementara dari jaringan yang telah mengalami proses dehidrasi dengan suatu solvent atau medium penjernihan sebelum proses penanaman dalam proses parafin. Dan medium penjernihan ini akan menjernihkan atau mentransparankan jaringan agar kemudian dapat terwarnai dengan baik dan memperlihatkan warna sesuai dengan warna pewarnanya. Adapun macam-macam cairan penjernihan yang sering digunakan, yang pertama yaitu kilol. Kilol adalah cairan yang mudah terbakar dan tidak berwarna dengan aroma khas minyak bumi, dengan larutan dengan sebagai pelarut organik dan lilin parafin. Kilol ini cocok digunakan untuk dijadikan cairan pembening pada blok dengan ketebalan kurang lebih dari 5 mikron dan cepat mengganti alkohol dari jaringan. Dan kilol dapat mengeraskan jaringan. Kilol yang paling sering digunakan pada laboratorium histologi yang paling rutin digunakan. Selanjutnya yaitu cairan toluen. Toluen ini memiliki sifat yang mirip dengan kilol, tetapi jaringan tidak rusak, memiliki waktu perendaman jaringan yang berlangsung lama. Toluen ini lebih mudah terbakar dan mudah menguap daripada kilol. Selanjutnya yaitu cairan kloroform. Kloroform lebih lambat bereaksi daripada kilol dan menyebabkan kerapuhan yang kurang. Jaringan dengan ketebalannya yang lebih dari 1 mikron bisa diproses. Dan kloroform tidak membuat jaringan menjadi bening atau tembus cahaya, tetapi kloroform tidak mudah terbakar, tetapi mempunyai toksitas yang tinggi dan menghasilkan gas fosgen beracun saat dipanaskan. Adapun cairannya yaitu kilol substitusi. Kilol substitusi adalah hidrokarbon alifatik yang ada dalam bentuk rantai panjang dan rantai pendek, yang dibedakan dalam jumlah atom karbon dan dalam rantai karbonnya. Alifatik rantai pendek memiliki sifat penguapan yang sama seperti kilol dan tidak memiliki afinitas terhadap air. Dan alifatik rantai panjang tidak menguap dengan cepat dan dapat menyebabkan kontaminasi terhadap lilin parafin pada pematangan jaringan. Selanjutnya yaitu cairan citrus fruit oil atau regen limonen.
Regen lemon ini adalah ekstrak dari kulit jeruk atau lemon, dan regen ini tidak beracun dan mudah bercampur dengan air. Kelemahan dari regen ini adalah memiliki bau yang tajam sehingga menyebabkan sakit kepala, atau juga endapan mineral kecil seperti tembaga atau kalsium yang sangat larut dan terlepas dari jaringan. Regen limonin ini sangat berminyak dan tidak bisa didaur ulang di dalam proses penjernihan atau clearing. Selanjutnya yaitu masuk tahap kelima, yaitu infiltrasi atau infiltration. Setelah masuk ke infiltrasi, selanjutnya akan masuk kepada tahap penanaman atau embedding. Setelah itu akan melakukan penyayatan atau sectioning yang ukurannya kurang lebih 6 mikron sampai 8 mikron. Setelah masuk ke tahap penyayatan, maka akan masuk ke tahap penempelan atau apiksasi. Setelah masuk ke penempelan atau apiksasi ini, maka akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu deparafinasi dengan pewarnaan atau staining. Setelah deparafinasi dan pewarnaan ini pada suatu jaringan, baik itu jaringan keras ataupun jaringan lunak, akan masuk ke proses penutupan atau labeling pada preparat tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode parafin ini. Yang pertama yaitu kelebihan sesuai untuk memproduksi slide yang besar-besar untuk di laboratorium, dan sangat baik digunakan untuk sayatan serial dan rekonstruksi struktur mikroskopik. Dan selanjutnya kelebihannya yaitu memiliki ketebalan sayatan yang konstan, yang pada ketebalannya itu sudah diatur, dan memiliki presisi dan akurasi yang lebih tinggi. Dan adapun kekurangan dari metode parafin ini yaitu termasuk metode yang lambat dalam proses pengerjaannya dan mengharuskan menggunakan pemanasan sebagai potensi agar jaringan tidak rusak dan sangat tinggi, karena jaringan ini mudah rusak, dan gerakan yang kecil pada tahapan sectioning dapat merusak sayatan pada jaringan. Dan pada penyayatan sangat membutuhkan tempat khusus dengan temperatur dan kelembapan dengan baik, dengan aliran udara yang harus diperkecil. Selanjutnya yaitu alat yang sering digunakan untuk metode parafin ini, yaitu mikrotom. Mikrotom adalah salah satu mesin yang digunakan untuk memotong atau mengiris suatu spesimen jaringan menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan di bawah mikroskop. Mikrotom ini digunakan untuk menyayat jaringan sebelum ditempelkan ke atas permukaan slide pada preparat. Adapun jenis-jenis dari mikrotom, yang pertama yaitu rotary mikrotom atau mikrotom putar. Mikrotom putar ini bekerja menggunakan suatu tuas pemutar sekitar 360 derajat yang dapat menggerakkan blok jaringan secara vertikal ke atas ataupun ke bawah, serta dapat mengubah posisi blok ke arah depan ataupun belakang. Mikrotom ini dilengkapi dengan pisau khusus yang dapat memotong blok parafin dengan ketebalan mencapai 2-3 mikrotom dengan mudah digunakan pada hampir semua jenis potongan jaringan, baik itu jaringan yang bersifat keras, rapuh, ataupun bersifat lunak dan berlemak. Mikrotom ini terdapat dalam beberapa jenis, mulai dari jenis manual
yang harus semua pergerakan mikrotomnya itu diatur oleh operator. Jenis semi otomatis yang memiliki satu motor penggerak otomatis serta tuas pemutar manual, hingga jenis otomatis yang dilengkapi dua motor penggerak dan tuas dengan fungsi yang lebih stabil. Proses otomasi pada mikrotom ini mengurangi kesalahan pada proses pemotongan yang berulang serta mengurangi efek kecelakaan kerja yang sering terjadi pada mikrotom manual. Selanjutnya yaitu mikrotom geser atau sliding mikrotom. Pada umumnya pisau pada mikrotom jenis ini berada pada satu posisi yang tetap. Kemudian blok parafin akan digeserkan pada mata pisau sehingga didapatkan pita jaringan yang diinginkan. Pada jenis lain, blok parafin yang berada pada posisi diam dan mata pisau yang akan bergerak memotong blok tersebut. Dan mikrotom jenis geser ini atau sliding mikrotom ini digunakan untuk memotong blok jaringan seloidin dan blok parafin yang berukuran besar. Selanjutnya yaitu rotary rocking mikrotom. Pada umumnya digunakan dalam kriostat bagian dengan menggerakkan blok jaringan dengan menjauhi pisau pada bagian atas sehingga akan menghasilkan permukaan datar pada blok jaringan tersebut. Salah satu kunci utama pada proses pemotongan dengan mikrotom ini adalah pisau yang digunakan haruslah tajam. Saat ini banyak digunakan dua jenis mata pisau, yaitu pisau stainless steel yang sekali pakai, pisau gelas, dan pisau berlian. Dan untuk pemotongan yang rutin dan kriotomi digunakan pisau stainless steel atau sekali pakai, sedangkan dua jenis pisau lainnya digunakan untuk sediaan yang akan diamati dengan mikroskop elektron dan menggunakan blok plastik resin. Dan pisau yang digunakan haruslah tajam karena akan menghasilkan potongan halus dengan ketebalan 2-4 nanometer. Dan terdapat pula pisau yang dilapisi dengan politetrafluorid atau yang dapat dengan mudah dan mengurangi faktor penghambat pada proses pemotongan sayatan atau spesimen yang akan ingin kita lihat. Baiklah, ini adalah bagian-bagian dari mikrotom yang bisa dilihat pada gambar ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau paparkan mengenai metode parafin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.